Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Faisal, NPM 1710696320195. Saya dari Prodi Administrasi S1 Administrasi Negara, reguler 3, mata kuliah Evaluasi Kebijakan Publik, dosen pengampu Asra Imaros, Esos, MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi karakteristik evaluasi kebijakan publik. Pertama-tama mari kita bahas dulu apa itu evaluasi kebijakan publik. Evaluasi dalam KBBI diartikan sebagai penilaian atau upaya penilaian. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan dalam proses kebijakan publik. Evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Lester dan Stewart, dikutip oleh Agustino 2008-185, evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan atau suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang sudah dipaparkan, dapat diambil beberapa karakteristik atau ciri-ciri tentang kebijakan publik. Ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Bridgman dan Glenn Davis tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung tujuan yang dirancang untuk dicapai. Yang kedua, melibatkan keputusan berikut akibat-akibatnya. Yang ketiga, tersusun menurut aturan tertentu. Yang keempat, pada hakikatnya adalah politis. Dan yang kelima, bersifat dinamis. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengandung tujuan. Tujuan dibuatnya kebijakan publik secara umum adalah mencapai sasaran yang terkait dengan kepentingan pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Dari sisi kepentingan pembuat kebijakan, kebijakan publik dapat dibuat untuk mendapatkan kepatuhan dari masyarakat umum dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Atau dapat pula dibuat untuk melibatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi sosial tertentu atau menghimpun dana untuk keperluan tertentu yang lain. Adapun dari sisi masyarakat luas, kebijakan publik dapat dirancang untuk tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat. Jika latar belakang tujuannya demikian, maka pembuatan kebijakan, dalam hal ini pemerintah, biasanya melaksanakan kebijakan tersebut dengan disertai pengeluaran tertentu untuk pembiayaan. Kebijakan publik dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat biasanya lebih menuntut pihak pembuat kebijakan untuk aktif baik dari segi pengeluaran dana maupun kegiatan operasi di lapangan. Yang kedua, melibatkan keputusan berikut konsekuensinya. Kebijakan publik lazim dibuat berdasarkan keputusan-keputusan yang diambil dari pihak-pihak yang terkait. Keputusan tersebut terutama diambil oleh pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk membuat kebijakan publik. Dalam sistem yang demokratis, kebijakan publik tidak hanya dibuat berdasarkan keputusan pihak pemegang wewenang, yakni pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, melainkan juga menyertakan keputusan pihak yang akan dikenai kebijakan tersebut, yakni masyarakat luas. Diambilnya keputusan untuk menciptakan kebijakan itu sendiri membuahkan konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung.
Akibat-akibat yang timbul biasanya terkait dengan masalah ketaatan dan pembiayaan atas kebijakan yang sudah diambil dan diberlakukan. Pemberlakuan kebijakan publik membutuhkan pembiayaan dan kepatuhan agar kebijakan tersebut dapat berjalan serta membuahkan hasil seperti yang direncanakan dan diharapkan. Kemudian yang ketiga, disusun berdasarkan aturan. Kebijakan publik tentu tidak dibuat secara acak tanpa pertimbangan dan perhitungan. Oleh karena menyangkut kepentingan orang banyak, kebijakan publik dibuat secara terstruktur berdasarkan patokan-patokan tertentu. Patokan tersebut lazim berupa aturan atau norma umum yang berlaku. Norma hukum, norma sosial, norma agama, serta nilai-nilai budaya merupakan sumber aturan yang menjadi pedoman dalam penyusun kebijakan publik. Kebijakan publik juga biasanya tersusun rapi dan jelas dalam bentuk tertulis walau tidak tertutup kemungkinan dibuat dalam bentuk tidak tertulis. Kebijakan publik yang dibuat secara resmi oleh pemerintah menganut tata urutan tertentu. Kebijakan publik tersebut biasanya dikeluarkan untuk memberi aturan pelaksanaan bagi kebijakan publik di atasnya yang lebih dahulu muncul. Kemudian yang keempat, bersifat politis. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat atau melalui persetujuan kedua memiliki sifat politis. Pengertian politis di sini adalah dibuat oleh lembaga-lembaga resmi negara dalam proses hubungan ketatanegaraan. Pembuatannya dilandasi oleh maksud dan tujuan mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik juga tidak jarang tampak menonjol sifat politisnya jika dilihat dari segi permainan kekuasaan. Kebijakan publik oleh pemerintah seringkali menjadi bagian dari upaya meraih simpati masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas, yakni memperpanjang atau mempertahankan kekuasaan. Dalam keadaan demikian, pembuatan kebijakan publik selain ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas, juga untuk memperjuangkan kepentingan pembuatnya sendiri. Yang terakhir atau yang kelima, bersifat dinamis. Semua kebijakan publik memiliki sifat dinamis, artinya kebijakan publik dibuat dan diberlakukan dengan mengikuti dinamika atau perkembangan masyarakat. Kebijakan publik dituntut untuk memiliki sifat luas karena kehidupan masyarakat sendiri mengalami perkembangan akibat perubahan zaman. Jika sebuah kebijakan publik dinilai dan dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, maka diganti atau diperbaharui. Tuntutan perbaikan atau perubahan terhadap kebijakan publik akan datang sejalan dengan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat. Dinamika kebijakan publik mengikuti dinamika zaman dan kehidupan masyarakat. Baiklah, kemudian saya akan langsung saja menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta atau aksi, tetapi nilai. Karena evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik atau sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Seperti yang pertama, fokus nilai. Yang kedua, interdependensi fakta dan nilai. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dualitas nilai. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu fokus nilai. Di sini dijelaskan evaluasi berbeda dengan pemantauan. Dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan, dan program evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, interdependensi atau tergantung fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung fakta atau nilai. Untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah,
Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Misalnya, masalah kesehatan dapat dianggap sebagai intrinsik, yaitu diperlukan bagi diri, ataupun bisa juga ekstrinsik, yaitu diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain bagi dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir yaitu masa kini, tapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya yaitu pada masa lampau. Seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan, yaitu sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukan evaluasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari materi evaluasi kebijakan publik ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.